Setelah Adam turun ke bumi, Allah menimpakan tidur sehingga dia tertidur. Hal itu juga ditimpakan kepada semua yang ada di bumi, dari mulai binatang kecil, binatang liar, burung, dan semua makhluk yang bernyawa. Sebelum itu tidak dikenal adanya tidur. Hari ditimpakannya tidur itu disebut hari Sabtu. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Adam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Adam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Jibril menghampirinya dan Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka, Jibril mengusap-ngusap kepala Adam dengan tangannya, maka ketinggiannya berkurang kira-kira 35 siku. Qatadah mengatakan, apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya, kemudian potongan rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wol. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wol itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril pergi kepada Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Adam mengadu karena lapar. Sebab dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanaminya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara sehingga ia berbicara kepada Adam, "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga bintang-bintang sekalipun." Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah dan menampi di udara. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Lalu Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka jahanam setelah merendamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Adam meletakkan roti di antara 2 tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara 2 tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya.
Jibril berkata kepadanya, seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang. Karena Adam melakukannya, maka hal itu jadi kebiasaan anak cucu Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus, dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan kepadanya hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Adam buang air besar dan air kecil. Ibnu Abbas mengatakan, apabila Adam lapar, dia lupa kepada Hawa, dan apabila dia kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari, dia berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati? Jibril menjawab, dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau. Sebab dia berada di pantai, dia bisa mencari ikan dan memakannya. Adam berkata, hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi. Jibril berkata, wahai Adam, bergembiralah, Allah memperlihatkan Hawa kepadamu semata-mata karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya. Ibnu Abbas mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Adam telah berakhir dan dia telah bertobat, Allah menerima tobatnya. Sebagian ulama mengatakan, Adam diberi ilham oleh Allah untuk mengatakan, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Menurut sebuah riwayat, Adam berkata, wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad ampunilah kesalahanku. Allah berfirman kepadanya, bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum menciptakannya? Adam menjawab, setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, lalu aku melihat tertulis di atas penyangga nyangga aras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai. Allah berfirman, hai Adam, engkau benar, dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad. As-Salabi mengatakan, kemudian Allah mewahyukan kepada Adam, pindahlah dari negeri Hindi ke Makkah, tawaflah di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku. Tentu aku akan mengampuni kesalahanmu. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan yakut merah dari surga, besarnya sebesar Ka'bah. Jatuhnya di tempat batu karang putih yang menjadi sumber memanjangnya bumi. Di dalamnya ada lilin-lilin yang menyinarkan cahaya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepada Adam untuk menuntun dan menunjukkannya ke jalan menuju Makkah, bersamaan dengan itu untuknya dia menurunkan tongkat dari pohon kayu as, salah satu jenis pepohonan di surga yang panjangnya 20 siku. Adam berjalan dan bumi dilipatkan untuknya. Setiap tempat yang terinjak oleh kakinya menjadi sebuah kampung. Dan setelah Adam memasuki Makkah, Allah mewahyukan kepadanya untuk tawaf di tempat yang akan menjadi Baitullah tersebut. Dia mengerjakan tawaf sebanyak 7 kali tanpa memakai penutup kepala dan bertelanjang. Itulah sunnahnya ibadah haji. Setelah Adam mengerjakan itu, Allah mengampuni kesalahannya dan menerima tobatnya. Tawafnya menjadi pelebur dosa. Setelah Adam bertobat, dia disuruh Allah untuk pergi ke Arafah. Adam pun pergi ke Arafah dan berdiam di sana. Tiba-tiba Hawa berjalan ke arah Adam. Mereka berkumpul di gunung tersebut. Sejak saat itu, diam atau wukuf di gunung tersebut dijadikan salah satu bagian dari ritus ibadah. Tempat tersebut diberi nama Arafah karena Adam dan Hawa saling kenal di tempat itu. Kemudian Adam tinggal sebentar di Makkah, dan kemudian pergi ke tanah Hindi bersama Hawa. Menurut sebuah riwayat, perpisahan antara Adam dan Hawa terjadi selama 500 tahun. Diriwayatkan, setelah Adam terusir dari surga, dia memakai penutup dengan daun surga. Setelah tinggal di bumi, daun tersebut mengering dan bertebaran di atas bumi. Jadi semua wangian yang ada di tanah Hindi penyebabnya adalah tebaran daun tersebut. Diriwayatkan bahwa Allah menurunkan kepada Adam 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Dia disuruh untuk minum dari susu-susunya dan membuat pakaian dari bulu-bulunya. Adam dan Hawa menangis atas nikmat surga yang hilang, sampai dari air mata mereka tumbuh himas dan ful atau tanaman kacang brul. Diriwayatkan bahwa Adam mengadu kepada Allah. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku tidak tahu waktu-waktu untuk beribadah. Atas pengaduan ini, Allah menurunkan sebuah ayam jantan sebesar kerbau yang besar, warnanya putih.
Apabila ayam tersebut mendengar para malaikat bertasbih di langit, maka ia bertasbih di bumi. Dari tasbih ayam jantan itu, Adam tahu bahwa itulah waktu-waktu ibadah. Selanjutnya Adam menanam pepohonan, menggali sumur, dan membuat rumah. Lalu Allah menurunkan 21 sohifah atau lembaran yang memuat keterangan haramnya bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu, diturunkan juga huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29. Huruf-huruf tersebut dipelajari oleh Adam agar bisa membaca suhuf. Tidak ada satupun yang mampu menambah satu huruf pun ke dalam suhuf tersebut. Sebab hukum Tuhan ia pasti dan sempurna.